Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, shalom bagi kita semua. Mari kita umat Tuhan pagi hari ini menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, selamat datang bagi kita semua hamba-hamba Tuhan untuk doa pagi kita, saudara. Mari kita memuliakan Tuhan seperti rusa merindukan sungai. Demikianlah kita rindu akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, dan alami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah kita persembahkan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Kita akan sembah Tuhan, nikmati hadiratnya pada saat pagi hari ini. Nikmati kuasa Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Haleluya, SKI, selamat datang ya di doa pagi bersama kita pengikut Yesus pagi hari ini. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah sepanjang doa kita nikmati kuasanya dan kasihnya, saudaraku. Dan nanti setelah selesai doa bagi kita sungguh mendapatkan lawatan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari datang dengan penuh kerinduan, kita katakan kepada Tuhan, Bapakku menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan akan membawa kita kepada penyembahan yang lebih dalam, membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi, sehingga saudara kita nikmati pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kita katakan, saudaraku, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku. Bapakku pinta, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari kita rindukan Tuhan, saudara. Bertemu muka dengan Dia. Menikmati kasih-Nya di pagi hari ini. Menyembah Dia. Dia bawa kita kepada kehendak-Nya. Dia bawa kita kepada kemuliaan-Nya. Menikmati kasih-Nya, menikmati damai-Nya, menikmati sukacita yang begitu luar biasa, saudara. Bawa penyembahan ini kepada Tuhan dan bawa hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Kembali ya, kita nyanyikan lagu ini ya, sambil menantikan teman-teman kita. Selamat pagi Bion Hasugian, selamat pagi Ibu Anastasia, selamat pagi Bapak Suryadi, Ibu Dimensria, selamat pagi Ibu Anastasia ya, dan yang lain saudaraku yang belum bisa saya sebut pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, bertemu muka dengan Dia. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku. Layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ya, sudah bertambah banyak ya saudara. Terima kasih, selamat pagi Pak Yosef. Terima kasih buat Ibu Rusmiati, terima kasih buat Ibu Linda, dan yang lain teman-teman kami semua. Mari bersama-sama dengan hati yang rindu, saudara, kita bertemu muka dengan Bapa kita yang baik itu, saudara. Nikmati kasihnya. Bersama-sama lagi dari awal kita katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, bertemu muka dengan Engkau. Betapa kami sangat merindukan jamahan Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Ingin Tuhan selalu berjumpa dengan Engkau, ingin menikmati hadirat dan kuasa-Mu ya Tuhan. Mengalirlah pada saat ini. Bangkitkan kami semua, umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang datang di doa pagi hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Lagi saudaraku yang kekasih, terus kita nikmati kasih Tuhan. Kita kemukakan isi hati kita kepada Tuhan. Bawa penyembahan kita ini kepada Tuhan, saudaraku yang kasih. Nyanyikan lagu ini merupakan kerinduan hati kita untuk bertemu muka dengan Dia. Sebagaimana perempuan yang sakit pendarahan itu, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Dibutuhkan kedekatan saudara, dibutuhkan jamahan Tuhan, dibutuhkan saudaraku yang kasih jamahan kita kepada Yesus. Datang dengan penuh kerinduan, dekat dengan Tuhan. Saudara, nyanyi sekali lagi semuanya kita, baik yang baru datang, saudaraku baru bergabung, demikian juga yang sudah dari pagi, dari awal saudara, bersama nyanyikan lagi, lebih dalam, lebih nikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, katakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, Bapakku pinta, layakkan aku, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa.
Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yang merindukan Tuhan, saudara, yang merindukan wajah Tuhan, katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sembahlah Tuhan kita, haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, bertemu muka denganmu Yesus, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami puji dan kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami. Kau bawa kami kepada kehendak-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati kasih-Mu, kami puji nama-Mu Yesus. Oh ajaiblah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan, agunglah perbuatan-Mu. Hiranala bayasanda rara bayasanta karara bayasando hirata kaya sirere kenala bayasana. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu sujud di bawah kaki-Mu, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir hadirat-Mu, memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya, kami berikan pujian kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berkata di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Di luar Engkau kami tidak mampu, tidak sanggup ya Tuhan. Hanya bersama dengan Yesus, penuh dengan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami kuat. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan kasih-Mu Tuhan. Hiranama-yastana, terimalah doa dan penyembahan kami Tuhan. Terimalah pujian kami yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami perlukan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tiang awan, tiang api yang menyertai umat-Mu Israel, itulah yang melindungi, menjagai mereka. Roh Allah, Roh-Mu yang kudus, itulah juga yang menyertai kami, yang membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, buka mata kami untuk melihat kepada kebesaran-Mu, buka mata kami untuk memandang kepada kehebatan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan mengalir kuasa Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan untuk memberkati, menguatkan, meneguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Saya Ibu Esther merindukan saudara semuanya. Ya, saya sungguh sangat mengasihi saudara semuanya. Karena setiap pagi kita ada di acara doa pagi kita ini, saudara menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Carolina. Tuhan memberkati Ibu Ranti ya. Tuhan memberkati semua saudara yang datang, Bapak Philip. Ya, Tuhan memberkati saudaraku Ibu Marta. Tuhan memberkati semuanya ya. Haleluya. Yang lain tadi sudah saya sapa saudara. Dan kalau belum, saudara mungkin belum begitu terlihat namanya saudara. Oke, biarlah kita menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasanya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita saudara. Dari Markus pasal 6. Kita masih lanjutkan dari kitab Markus saudara. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 29. Agak panjang pembacaannya ya saudara. Tapi tidak mengapa, bacalah dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh di rumah saudaraku, supaya kita mendapat pengertian ya, dan mendapat iman. Baca dengan bersuara. Ya, oke. Haleluya. Mbah, Tuhan memberkati Mbah. Haleluya. Setiap waktu ya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Baca dengan bersuara, dengan sukacita saudara. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 29. Terima kasih Ibu Anastasia sudah diketik, sehingga kita dapat melihatnya. Dan yang lain nanti teman saudara kita dapat melihatnya ketika mereka membuka kembali setelah selesai kita doa. Haleluya. Kita baca saudara, baca dengan bersuara, dengan sukacita. Haleluya. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di satu tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian, bagaimanakah ia dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah dia ini anak si tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang saja dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju.
Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kibaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan seorang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan itu Elia, yang lain mengatakan itu adalah seorang nabi seperti nabi-nabi dahulu. Pada waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah dipenggal kepalanya dan bangkit. Sebab memang Herodes yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu dia di penjara terhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambil sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar suci. Jadi ia melindunginya, tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengar dia. Akhirnya juga tiba kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodias berulang tahun mengadakan perjamuan besar-besaran, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak Herodes dan Herodias tampil lalu menari. Ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku ini. 24. Anak itu pergi menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawabnya kepadanya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkan dalam kuburan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini bagi kita saudaraku yang akan memberkati kita. Nah, bagaimana Yesus memberitakan firman Tuhan, mengajar, dikatakan di sini saudaraku, dengan kuasa Tuhan, dengan tanda-tanda ajaib, dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang-orang jemaat yang ada, saudara yang kasih, yang mendengar, mereka takjub melihat kuasa yang menyertai ya Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan tanda-tanda ajaib yang demikian luar biasa. Mereka takjub hikmat Tuhan, kuasa Tuhan Yesus demikian luar biasa saudara. Sehingga orang berkata, dari mana dia peroleh itu? Ya, dari mana pula dia peroleh itu, gitu ya? Ya, apa pula yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah dia ini anak si tukang kayu, anak Maria, saudara-saudaranya juga ada bersama-sama dengan kita? Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi, saudaraku? Ayat yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya. Dan kemudian ia tidak banyak mengadakan mujizat di sana, hanya beberapa saja mujizat, hanya satu mujizat dikatakan, saudara. Nah, Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya.
Jadi Yesus itu menyatakan dirinya dia adalah seorang nabi. Bagaimanakah ciri-ciri seorang nabi, saudaraku yang kasih? Ya, nabi itu adalah seorang nabi. Dia harus penuh dengan penuh Roh Kudus dan firman Allah. Saudara, Matius 21:24 ya. Ia mempunyai yang kedua, dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa, dengan Allah, saudaraku yang kekasih. Ya, Lukas 5:16. Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa. Kemudian yang ketiga, dia, saudaraku, menyampaikan nubuat, menyampaikan isi hati Tuhan. Jadi seorang nabi itu mendengar suara Tuhan. Apa tuntunan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kemudian yang keempat, dia melakukan tindakan-tindakan simbolis yang sangat memuliakan Allah, saudara ya, sangat memuliakan Allah. Dan kelima, saudara, seorang nabi, dia membongkar kemunafikan para pemimpin-pemimpin agama serta mengecam ketidaktaatan. Jadi dia, saudaraku, seorang nabi itu dia harus menegur dosa, tidak meninabobokan orang-orang yang mendengarkan dia. Hari ini pun di doa pagi ini kita, saudara, ya kita tidak hanya sekedar bersyukur kepada Tuhan dan kemudian mendengar firman Tuhan. Pada akhir zaman dikatakan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan yang enak didengar oleh telinga tanpa ada teguran, tanpa ada, saudaraku yang kekasih, membongkar kemunafikan. Tapi hari ini juga, saudaraku, di doa pagi kita ini, Ibu Esther menyampaikan kepada kita, saudara, memang kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya. Saudara yang kasih, doa pagi kita adalah doa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kemudian juga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Membuang dosa, membongkar kemunafikan, saudara yang kasih, ya, menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita, saudara, sebagai pengikut Yesus, saudara, menyuarakan suara pertobatan, menyuarakan Injil Tuhan, dan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi tujuan kita di dalam doa pagi ini, saudara. Tidak hanya sekedar berdoa untuk orang sakit, yang walaupun di dalamnya itu pasti kita doakan, saudara. Tapi apa yang menjadi tujuan Tuhan? Yesus dikatakan dia seorang nabi, dia, saudaraku yang kasih, penuh roh, ya, penuh dengan firman Tuhan, dekat dengan Allah, mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Kemudian, saudaraku, dia menyampaikan nubuat, isi hati Tuhan. Yang keempat tadi, saudaraku, dia melakukan tindakan simbolis, saudaraku yang kekasih, semangat untuk kemuliaan Allah. Yang kelima, dia membongkar kemunafikan, serta, saudaraku yang kasih, mengecam segala ketidaktaatan para pemimpin agama, para jemaat-jemaat, saudara, tidak takut untuk membongkar dosa. Kita pun, saudaraku yang kekasih, biarlah kita bertobat tiap-tiap hari. Saudara, semakin lama, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kudus, makin hormat kepada Tuhan, makin cinta kepada Tuhan, saudara, dan semakin berkenan kepadanya. Nah, kemudian seorang nabi itu, saudara yang kekasih, dia turut merasakan kesedihan Allah, dan akan perdamaian, saudaraku yang kekasih, ya, orang-orang berdosa. Jadi seorang nabi, dia merasakan kesedihan Allah tentang orang-orang berdosa, saudara yang kasih, sehingga dia rindu membawa orang-orang berdosa itu datang kepada Tuhan untuk diampuni dosanya, saudara. Dan seorang juga nabi, dia mengajarkan ajaran moral dan firman Allah, moral, karakter, ya. Tiap-tiap hari karakter kita diubahkan. Dari orang munafik, dari orang malas, dari orang kikir pelit, dari orang yang mementingkan diri sendiri, berubah, saudara. Dari tidak peduli, ya, menjadi peduli, ya, mengajarkan, saudara yang kekasih, ajaran moral dan juga firman Allah. Mengajarkan kesucian, mengajarkan, saudaraku, keadilan, kebenaran, dan kasih, serta juga kemurahan. Ya, dibanding dengan, saudara yang kasih, ketaatan yang seremonial, ya, asal taat-taat saja. Tapi ketaatan kita itu disertai dengan kesukaan kepada Tuhan. Kita taat karena kita percaya kepada Tuhan dan kita bersuka cita melakukannya, saudara yang kekasih. Dan kedelapan, seorang nabi, dia harus
mengadakan waktunya Tuhan dan pemerintahan Allah dan penghakiman Allah. Jadi bukan hanya sekedar saudara yang kasih enak, pemberitaan firman Tuhan bukan hanya sekedar enak di telinga, tetapi harus ada perubahan, ada harapan bahwasanya saudaraku Tuhan akan segera datang, ada upah kepada orang bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang menguduskan dirinya, yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan ada juga penghakiman, ada neraka, saudaraku yang kasih, kepada orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, itulah nabi, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dihidupi oleh Tuhan Yesus, sehingga pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan yang sungguh sangat penuh kuasa, membawa mujizat, membawa kesembuhan, membawa pengurapan. Orang lain takjub, orang lain terheran, saudara. Mari pada saat ini, beberapa tadi yang dihidupi oleh Tuhan Yesus itu, mari kita hidupi itu, saudaraku yang kasih. Ya, seberapa yang saudara ingat, ya, saudaraku yang kasih, kita lakukan dekat dengan Tuhan. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, ya turut merasakan kesedihan Allah atas orang-orang yang terhilang. Dan kemudian kita memberitakan bahwasanya Yesus akan segera datang, saudaraku. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan semangat untuk kemuliaan Allah. Nah, kita kerjakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Allah yang dialami oleh Yesus, kita pun bisa mengalaminya. Nah, yang kedua, saudaraku yang kasih, itu berkat yang pertama masih. Berkat yang kedua, dikatakan lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kenapa berdua-dua, saudara? Supaya ketika satu orang, saudaraku, bersaksi, ngomong kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu, satu orang mendukung dengan doa dalam hati, saudara. Firman Tuhan berkata, lebih baik berdua daripada sendiri. Ketika seorang jatuh, maka seorang temannya akan mengangkat. Nah, saudara yang kasih, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Diberkatilah suami-suami istri, ya, tetaplah bersatu, tetap kompak, tetap semangat, tetap saling mengasihi. Bagi orang-orang muda, doakanlah jodoh yang sepadan, doakanlah jodoh yang berasal daripada Tuhan. Bukan hanya jodoh saja, termasuk juga pelayan-pelayan Tuhan atau kita semuanya, ya, ada teman kita, ada teman kerja, yang dimana teman kerja kita itu bisa menolong kita ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam kesusahan, dia mendoakan kita, dia menolong kita. Saudara, ada juga yang mengingatkan, ya, ada juga yang mengingatkan. Ketika satu orang hampir menyimpang, saudara, satu orang lagi menarik, meluruskan dan mengingatkan. Nah, itulah saudara, makanya Tuhan Yesus mengutus murid-murid itu berdua-dua. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, saudara yang kekasih, ya, kuasa atas roh-roh jahat. Jadi kita memiliki kuasa, saudara memiliki kuasa. Ingatlah, saudara, ya, tidak ada yang baik dari Tuhan, dari setan. Semua yang baik dari Tuhan. Sesuatu yang buruk itu datangnya dari iblis. Jangan lupa usir setan dalam nama Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasa atas setan-setan kepada kita, saudara. Jadi setan harus tunduk kepada kita dalam nama Yesus. Ya, saudara yang kasih, ya, setan harus tunduk kepada kita dalam nama Yesus. Nah, kemudian mereka pergi, saudaraku. Tuhan berkata, Tuhan berpesan supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Nah, tongkat, kemudian saudaraku yang kekasih, ya, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang pun dalam ikat pinggang jangan. Kamu boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Tongkat, apa itu tongkat? Tongkat itu adalah juga firman Allah. Ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, kata Daud, ya, dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, namun aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga aku. Musa, ketika dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, nah, dia banyak dalih-dalihnya, ya, saudara. Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu, Musa? Tongkat, Tuhan, lemparkan tongkatmu itu. Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Tangkap lagi,
maka ditangkap kembali menjadi tongkat, saudara. Nah, ketika mereka melewati laut Tibrau itu, ulurkan tongkatmu ke laut itu. Maka diulurkannya. Laut Tibrau itu terbelah dua dari kanan ke kiri sehingga mereka berjalan di atas tanah yang kering. Jadi tongkat itu adalah firman Allah, kuasa Tuhan. Pentingnya kita selalu membawa kuasa Tuhan, firman Allah dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi senjata kita. Itulah yang menjadi alat kita. Saudara, itulah yang menjadi kuasa bagi kita. Memberikan kemenangan, saudaraku, dan mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Dikatakan jangan bawa bekal, jangan bawa roti, ya, jangan bawa uang ataupun uang dalam ikat pinggang. Artinya apa ini, saudaraku yang kekasih? Seorang pekerja berhak mendapat upah. Ya, kita tidak usah takut akan soal-soal penghidupan kita. Memang kadang-kadang hari-hari ini dengan situasi yang seperti ini diperhadapkan kita kepada ketakutan-ketakutan. Perekonomian yang masih belum menentu pada saat ini, saudaraku yang kekasih. Sehingga mungkin kita berpikir, Tuhan bagaimana ini nanti? Tuhan, anakku udah besar mau masuk sekolah. Tuhan, anakku mau kuliah hari ini, tahun ini. Uang masuk kuliah itu ya 40 juta. Uangku sekarang baru ada 400.000. 40 juta dengan 400.000, ya. Bagaimana ini nanti? Kadang-kadang membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, jangan kamu khawatir tentang makan, minum, pakaimu. Burung-burung di udara pun dipeliharakan oleh Tuhan. Sehelai dari rambutmu tidak akan terjatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Ini yang terus kita kobarkan dalam hati kita, sehingga firman itu meneguhkan, menguatkan. Saya merasa pada saat ini, saudara yang kasih, sedikit saya kurang berdoa, rasanya gersang. Sedikit saya, saudara yang kasih, tidak mengucapkan firman Tuhan, rasanya gersang. Saudara, ada ketakutan juga, saudara. Tapi ketika saya ucapkan, haleluya Tuhan Yesus, kau hebat, kau baik. Baru itu yang saya ucapkan, saudara, ada mengalir kuasa Tuhan dalam diri saya. Kembali dikuatkan lagi. Memang, saudaraku, saya juga merasakan hanya dekat dengan Allah, hanya dekat dengan Yesus, ada ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah ketenanganku. Hanya daripada Tuhan keselamatan, ketenangan. Itu sebabnya seorang nabi tadi punya hubungan yang erat dengan Bapa, dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi murid-murid ini, saudara, dilarang Tuhan Yesus untuk membawa bekal, membawa roti, membawa segala keperluan-keperluan mereka, kecuali tongkat. Apa itu tadi tongkat? Sudah Ibu Esther sampaikan. Boleh pakai kasut, dikatakan, saudara, tapi jangan pakai dua baju. Kasut itu alas kaki, saudara, supaya kita, apakah fungsi alas kaki itu? Supaya kita jangan kena duri, jangan terantuk, jangan kena batu-batu, saudara, yang melukai kaki kita. Ya, jadi sebagai ya pengaman bagi kita, saudaraku, kerelaan untuk memberitakan Injil firman Allah, saudaraku. Lalu 12, pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, ini pemberitaan kita, saudara. Ini pemberitaan kita. Ini yang Ibu Esther sampaikan kepada kita bagi pendoa di doa pagi pengikut Yesus ini. Suarakanlah pertobatan, saudaraku, ya. Beritakanlah firman, sampaikanlah bahwasanya kita harus bertobat, orang-orang lain harus bertobat. Bertobat itu meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, saudara. Mereka memberitakan orang harus bertobat, mereka mengusir setan-setan dan mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Inilah tugas daripada murid-murid itu, termasuk tugas kita juga. Memberitakan kerajaan Allah, menyampaikan bahwasanya harus semua orang harus bertobat, mengusir setan-setan, saudara yang kasih, dan mengoleskan minyak kepada orang-orang sakit. Minyak adalah lambang daripada kehadiran Roh Kudus. Nah, inilah dua ayat ini yang menyatakan, saudaraku, ya, oleskan minyak itu dalam Yakobus 5:16, dan kemudian dalam Lukas ini, saudaraku, oleskan minyak kepada orang sakit itu. Ini, saudara yang kekasih, ya, melambangkan kehadiran daripada Roh Kudus
dan juga sarana untuk membangkitkan iman kita. Saudaraku yang kekasih, ya, puji Tuhan. Jadi terjadilah kuasa dan mujizat Tuhan. Nah, dalam perikop yang ketiga ini kita melihat di sini beberapa bulan yang lalu Ibu Esther sudah membahas bagaimana Yohanes, saudaraku, yang dengan lantangnya memberitakan berita pertobatan. Saudaraku, dia tidak takut sampai dia masuk penjara. Udah di penjara pun, diambil dari penjara, dipenggal kepalanya, saudaraku, kepalanya ditaruh di talam, lalu saudaraku diberikan kepada Herodias, saudara. Nah, itu Yohanes tidak takut memberitakan kebenaran sekalipun kepalanya dipenggal. Nah, untuk saat ini tentunya belum ada, ya, saudaraku, yang kita lihat kepalanya dipenggal oleh karena memberitakan Injil Tuhan. Tapi seandainya itu pun, saudara, tentunya Roh Kudus akan memampukan, akan menguatkan kita. Jangan khawatir, saudaraku, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, tetaplah beritakan firman Tuhan yang akan membawa banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, inilah berkat firman Tuhan di pagi hari ini, saudaraku yang kekasih. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita, yang mengingatkan kita, saudaraku, bagaimana kehidupan seorang nabi dan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus diutus. Demikianlah juga kita diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini terus hidup di dalam hati kita dan Roh Kudus mengingatkannya, sehingga saudaraku yang kekasih, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, firman itu hidup dan kita melakukan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, saudaraku, puji Tuhan, ya. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Jadilah bagi kami, Tuhan, kehidupan seorang nabi itu dan kehidupan seorang murid, Tuhan. Bagaimana Engkau memanggil murid-murid-Mu dan Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk menguasai dan mengusir setan-setan. Terima kasih Tuhan. Ada jaminan bagi kami yang memberitakan firman-Mu, yang melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Tidak perlu kami khawatir tentang soal-soal penghidupan kami, sebab seorang pekerja berhak mendapat upah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu membawa bekal, kami tidak perlu memakai dua baju, ya Tuhan. Tapi kami, Tuhanku, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan akan memeliharakan kami, Tuhan. Pasti ada orang-orang yang menerima kami, Tuhan. Pasti ada orang-orang yang rindu haus akan firman-Mu. Kami rindu melihat orang-orang itu diubahkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Sebentar kita akan berdoa. Ada topik doa yang akan kita doakan, saudara. Yang pertama, kita berdoa untuk mendukung program pemerintahan kita yang sedang saudaraku seriusnya pada saat ini mengadakan, ya, vaksinasi, khususnya saudaraku yang kekasih, vaksinasi ketiga booster, ya saudara. Kita dukung, kita doakan. Atau kalau mungkin kita belum juga, saudara, ikutilah, ya. Ini juga untuk mendukung supaya, ya, kerja pemerintah kita itu sungguh berhasil dan virus itu segera dapat diatasi. Nah, yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan masyarakat, disiplin protokol kesehatan, disiplin untuk meningkatkan imun tubuh, sehingga saudaraku semuanya masyarakat Indonesia sehat. Nah, yang ketiga, kita berdoa untuk saudaraku pendidikan, karena bagaimanapun juga pendidikan ini sangat penting sekali. Banyak anak-anak saudaraku yang tetap giat belajar pada saat ini, tapi banyak juga anak-anak yang kurang kuota di pedalaman, saudaraku yang kekasih, yang tidak juga bisa terjangkau oleh sinyal, khususnya pada saat ini, ya. Kita melihat karena masih PPKM di Jabodetabek, saudaraku, ya, sinyal itu sering terganggu, ya. Jadi kita doakan juga pendidikan ini supaya semakin baik, generasi anak-anak muda diberkati oleh Tuhan, karena mereka lah nanti yang akan menggantikan kita, yang akan, ya, bertanggung jawab di bangsa kita ini, supaya mereka diisi dengan kecerdasan, ya, dengan kepintaran dan moral. Nah, juga kita doakan saudara ekonomi kita yang pada saat ini, ya, belum menentu. Saudaraku, kita doakan supaya semua roda perekonomian kita berjalan dengan baik, baik juga semua di bidang-bidang, di sektor-sektornya, bidang
pertanian, saudaraku yang kekasih, bahkan juga perdagangan, industri, semua berjalan dengan baik, saudara. Dan kemudian kita berdoa untuk pemberitaan Injil Tuhan. Ini harus kita dukung, ini harus kita doakan. Pemberitaan Injil Tuhan kita doakan, saudara. Para hamba-hamba Tuhan tidak khawatir, saudara, atau tidak terjebak dalam kesenangan, tidak terjebak dalam kenyamanan, tapi para hamba-hamba Tuhan terus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani umat Tuhan yang telah Tuhan percayakan dan mencari yang terhilang. Saudara, banyak gereja-gereja yang masih tutup pada saat ini. Biarlah iman tidak semakin dingin. Memang firman Tuhan berkata pada akhir zaman iman akan semakin bertambah dingin, kasih semakin bertambah dingin. Tapi pada saat ini lewat doa kita, kasih semakin meluap dan iman makin teguh. Semakin menyadari bahwasanya hanya Tuhanlah perlindungan dan kekuatan kita. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita, saudara. Mari di rumah kita masing-masing, seluruhnya kita berdoa. Sebab sebelum kita berdoa, atau kita berdoa yang lain, sebelum mereka diberkati oleh Tuhan, kita terlebih dahulu diberkati Tuhan. Pendoa syafaat yang dipercayakan Tuhan untuk membawa topik-topik doa kita ini kepada Tuhan. Mari berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Bapa pada saat pagi hari ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami dukung pemerintahan kami yang sedang giat-giatnya pada saat ini untuk melakukan vaksinasi, khususnya vaksinasi gelombang ketiga, vaksinasi booster. Tuhan, kami berdoa, berkatilah ya Tuhan, pimpinlah semua, baik dari nakes Tuhan, Departemen Kesehatan, demikian juga ya Tuhan dari sisi masyarakatnya, supaya masyarakat mau datang berbondong-bondong untuk Tuhan divaksinasi. Dan yang bertugas juga dapat melakukannya dengan baik. Seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan tidak merasa Tuhan perlu akan vaksinasi ini Tuhan, tapi semua memerlukannya. Supaya kami dapat mendukung dengan jalan seperti ini, kami mendukung pemerintah kami Tuhan untuk memberantas COVID ini, virus-virus dari bangsa kami ini, supaya kami boleh segera Tuhan normal Tuhan. Kami dapat bekerja normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya Tuhan memberkati masyarakat Indonesia semakin hari makin pintar, makin hari makin berkualitas kehidupan masyarakat ya Tuhan. Menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka, menambah-nambahkan imun tubuh mereka ya Tuhan. Sehingga tidak akan banyak lagi yang terpapar, tidak ada lagi yang tertular, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Disiplin protokol kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk pendidikan. Kami berdoa untuk pendidikan di Indonesia ya Tuhan. Kami mengasihi anak-anak didik mulai daripada PG, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, universitas, seluruhnya Engkau Tuhan memberkati. Biarlah ada dorongan semangat bagi para anak didik, para mahasiswa untuk mereka meningkatkan pengetahuan mereka. Dan juga kami berdoa, berkati Tuhan para tenaga pengajar, daripada semuanya Tuhan mengajarkan mereka hal-hal yang baik, moral, pendidikan. Tuhan sungguh-sungguh disampaikan kepada murid-murid, diajarkan kepada murid dan juga mahasiswa. Berkatilah kepala-kepala sekolah, berkatilah tenaga pengajar, kasih-Mu limpah kepada mereka, berkat turun bagi mereka, sehingga pendidikan Indonesia akan menghasilkan anak-anak didik yang berdedikasi, yang sungguh-sungguh bijaksana, pintar, bermoral dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pembelajaran yang mungkin masih daring pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, limpahkan, cukupkan segala Tuhan kuota-kuota, berkat-berkat kepada orang tua, kepada mahasiswa semuanya, sehingga mereka dapat mengikuti dengan baik. Juga kami berdoa untuk jaringan-jaringan internet, supaya semua dapat berfungsi dengan baik, dapat diterima dengan baik oleh anak-anak didik ya Tuhan, sehingga mereka mengikuti Tuhan proses belajar mengajar itu dengan baik ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemberitaan Injil. Tuhan Yesus, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bangkitkanlah para hamba-hamba Tuhan, para misionaris-misionaris yang ada di bangsa kami ini, bangkitkan untuk sebagai pemberita Injil di negara tercinta Indonesia. Bukan saja hanya di negara Indonesia, termasuk juga di negara-negara yang lain. Urapilah, penuhkanlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bukan hanya pendeta-pendeta. Pemberitaan Injil Tuhan bukan hanya para pendeta, bukan hanya penginjil-penginjil, tetapi semua jemaat, orang-orang percaya kepada Yesus, memiliki hati misi untuk memberitakan Injil Tuhan
baik lewat media sosial Engkau berkatilah Tuhan, baik juga secara langsung di kota-kota di mana kami berada, di desa-desa, di tempat-tempat di lingkungan kami, di marketplace kami. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kuasa Tuhan mengalir bagi gereja-gereja Tuhan, bagi pemberita-pemberita Injil. Dalam nama Yesus, dan negeri kami Indonesia terbuka untuk pemberitaan Injil. Semua provinsi-provinsi, daerah-daerah, desa-desa, Tuhan biarlah pembangunan terjadi, pembangunan terhadap moral mereka, kepada iman mereka. Sebab sebagaimana murid-murid berkata, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Biarlah semuanya kami Tuhan beriman, percaya akan firman Allah, dan kami mempraktekkan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Jangan lupa saudaraku, mari kita berdoa, kita bela juga orang-orang sakit, orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertolak pada saat ini kita doakan, orang-orang yang luka batin, kita doakan supaya mereka mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Ya saudara, keluarga-keluarga yang diambang perceraian pada saat ini kita doakan supaya ada damai sejahtera dalam hati mereka, supaya keluarga mereka dipulihkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit bagian tubuh mereka pada saat ini. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa terus, kami bela Armansyah dari Kalimantan Timur. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan segala penyakitnya dalam tubuhnya pada saat ini. Kuasa bilur Yesus menyembuhkannya, dan imannya tetap teguh, imannya tidak bimbang, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Sembuhlah penyakitnya, sembuhlah penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit juga, yang terbaring di rumah sakit, Tuhan pada saat ini, atau yang isoman, Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka. Kuasa bilur Yesus bekerja atas tubuh mereka. Haleluya. Kami percaya kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Bahkan Yesus sudah berbilur-bilur, dicambuk. Oh Tuhan, mencurahkan darahnya untuk menyembuhkan setiap kami, setiap umat-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, tambahkanlah iman mereka, percaya teguh mereka kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh mengalami kesembuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Yulia juga Tuhan, teman kami yang berdoa di doa ini, kasih-Mu mengalir atasnya, pulihkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, Ibu Darmawan, pulihkan ya Tuhan. Kasih setia Tuhan mengalir limpah bagi mereka. Saudara-saudara kami, sembuhlah, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang diambang perceraian pada saat ini, pertengkaran di tengah-tengah rumah tangga, pulihkan mereka Tuhan. Ingatkan kasih mereka yang mula-mula itu, sehingga tidak ada rumah tangga yang retak, tidak ada rumah tangga yang berpecah, yang bercerai, tapi rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Suami istri tetap bersatu, anak-anak tetap taat dan patuh. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan. Berikan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Juga Tuhan, mereka yang membuka usaha, Tuhan tolong usaha mereka semakin hari makin maju, makin hari diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Tuhan akan menolong semua saudara-saudara kami yang terikat dalam Tuhan, dalam ikatan-ikatan dosa. Lepaskan, bebaskan mereka, dan beri kesempatan kepada kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang rindu, orang-orang yang haus akan Tuhan, sehingga kami boleh membuka mulut kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hidup mereka diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Kita katakan segala puji, hormat juga syukur. Amin. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu, segala puji syukur, segala puji hormat juga syukur. Naikkanlah. Ku naikkan padamu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Sepanjang
sepanjang hari, segenap hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Serahkan hidupmu, segenap hidupku. Segenap hidupku bagimu. Sekali lagi saudara. Segenap hidupku bagimu. Inilah penyerahan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan menyertai kami semua. Dan segala urusan-urusan kami pada saat ini, kami berhasil. Kebajikan, kemurahan semata-mata menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Haleluya. Diberkatilah saudara. Dimudahkanlah segala usaha-usaha saudara. Berkat-berkat Allah limpah bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.